Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya perlakuan masyarakat dan dunia pendidikan atau sekolah terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam pandangan Islam. Sebelum kita berbicara lebih jauh, lebih baik kita mencari tahu apa itu disabilitas. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham tentang apa sih disabilitas itu. Jadi teman-teman, disabilitas itu berasal dari kata serapan, kata berbahasa Inggris atau disability atau juga bisa disebut disabilities yang menggambarkan adanya ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental. Sehingga nih teman-teman menyebabkan terjadinya keterbatasan pada pengidapnya untuk melakukan suatu aktivitas. Meskipun seperti itu teman-teman, mereka itu memiliki hak yang sama seperti kita, manusia normal pada umumnya. Mereka juga memiliki asas dan hak-hak. Ada 4 hak disabilitas. Yang pertama ada asas kemudahan, yang kedua ada asas kegunaan, yang ketiga ada asas keselamatan, dan yang keempat ada asas kemandirian. Mari kita bahas satu-satu yang teman-teman. Yang pertama tadi yaitu asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Jadi mereka dapat beraktivitas seperti kita, mau ke sana, mau ke sini, mereka bebas ya. Yang kedua, asas kegunaan, yaitu semua orang dapat menggunakan tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Jadi mereka bebas seperti kita, bisa menggunakan fasilitas umum. Dan yang ketiga yaitu asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas. Jadi teman-teman, maksudnya kita itu harus memprioritaskan orang seperti disabilitas gitu loh teman. Kita membuat seperti jalan khusus untuk mereka sehingga mereka mudah untuk berjalan gitu teman-teman ya. Yang keempat yaitu asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita harus menyiapkan sesuatu hal, semuanya dia mau naik tangga, kita harus menyiapkan lift yang khusus untuk mereka. Jadi mereka tidak perlu untuk meminta bantuan orang lain karena mereka bisa melakukannya dengan sendiri. Kemudian menurut pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang atau cacat atau bisa disebut juga tadi dengan disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut, maka penyandang cacat atau disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenaga kerjaan, ataupun rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, yang dimaksud rehabilitas meliputi rehabilitas medis, rehabilitas pendidikan, rehabilitas pelatihan, dan rehabilitas sosial. Kemudian nih, peran pendamping berbasis masyarakat bagi penyandang disabilitas dalam membangun kemandirian. Penyandang disabilitas merupakan dari warga negara yang memiliki hak sama dengan yang lainnya. Tulisan ini mengungkapkan penyandang disabilitas mendapat layanan sosial dari pendamping yang bertujuan baik menuju kemandirian. Jadi teman-teman, di sini ada
sebuah penelitian di Bandung, tepatnya di Jawa Barat, melalui wawancara pendamping disabilitas berbasis masyarakat atau pekerja sosial masyarakat, dan hasil penelitiannya menemukan bahwa pendamping berbasis masyarakat menjalankan tugas dengan dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diterapkan dalam melakukan pendampingan. Penyandang disabilitas ringan yang mendampingi sudah dapat menghasilkan karya yang bernilai komersial dan dapat menghasilkan uang. Jadi teman-teman, penyandang disabilitas jangan dipandang sebelah mata ya. Jika mereka kreatif atau kita dampingi untuk mengasah kemampuan mereka, mereka juga bisa berhasil. Kemudian dalam dunia pendidikan, di Indonesia sudah ada yang namanya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat keistimewaan untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam suatu lingkungan. Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi teman-teman, maksudnya mereka itu bersekolah dengan manusia yang normal. Jadi mereka campur dengan maksudnya adalah pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusif perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak kebutuhan khusus atau ABK belajar bersama anak normal atau non-ABK usianya sebayanya di kelas anak luar biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Jadi mereka sama gitu teman-teman, sekolahnya jadi satu, yang normal dan non-normal. Tapi teman-teman, sayangnya SD inklusi yang sudah terlanjur menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan kebutuhan khusus itu. Kurikulum juga harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen dengan karakteristik ABK dan reguler. Guru belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Akhirnya, guru-guru yang berhadapan langsung dengan ABK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode yang sama dengan perlakuan yang sama sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan. Contohnya seperti ini teman-teman. Anak yang normal dengan non-normal, mereka diajari hal yang sama, tentu saja tidak bisa karena mereka memiliki perbedaan. Bisa saja perbedaan mental dan pemahaman mereka berbeda, ada yang cepat dan ada juga yang lama. Jadi guru tersebut mengeluh gitu. Kemudian pandangan agama terhadap penyandang disabilitas. Menurut Al-Quran memandang penyandang disabilitas sama dengan individu normal lainnya. Hendaknya bersikap toleransi atau bertindak sama terhadap sesama, terutama kaum yang lemah. Tidak bersikap diskriminasi dan memberi keringanan terhadap penyandang disabilitas. Diperbolehkan untuk tidak ikut berperang. Jadi teman-teman, maksudnya tidak ikut berperang itu jika zaman dahulu, pada zaman Rasul itu kita berperang dan penyandang disabilitas boleh tidak untuk berperang karena mereka diberikan perlakuan khusus gitu teman-teman. Di dalam surat An-Nur ayat 61 yang artinya tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian. Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Kemudian implementasi
keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas. Pandangan Islam sebagaimana uraian di atas menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas. Implementasi keberpihakan Islam dengan beberapa hal berikut. Ada beberapa hal ya teman-teman ya. Suatu implementasi pandangan Islam terhadap disabilitas. Yang pertama yaitu mengutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya. Yang kedua, mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri, dan mengoptimalkan secara segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya. Kemudian yang keempat, yaitu mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya, baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak lainnya. Yang kelima, yaitu menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun lembaga. Dan yang keenam, mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya. Kemudian teman-teman, ternyata penyandang disabilitas ada juga yang berhasil. Contohnya seperti 5 tokoh ini yang berhasil dan sukses sebagai entrepreneur. Yang pertama kita kenal sebagai Fanny Ervita Rotua Ritonga, yaitu sebagai penyandang tunadaksa. Fanny sempat dibully oleh orang-orang wanita yang lahir tahun 1991 ini tetap memilih terjun ke dunia bisnis meskipun mendapat hinaan dari orang lain. Fanny kini memiliki bisnis produk kecantikan yang diberi nama Disable Beauty Care. Bisnis tersebut pertama kali diluncurkan pada bulan Mei tahun 2017. Bisnis tersebut ternyata disambut dengan antusias oleh masyarakat, bahkan hingga saat ini Fanny tengah menikmati kesuksesan dari bisnis yang sedang dijalankannya. Dan yang kedua yaitu Irma Suyanti. Kisah sukses para difabel selanjutnya datang dari Irma Suyanti. Ia mengalami cacat fisik karena penyakit polio yang dideritanya. Irma menjalankan bisnis pembuatan keset yang telah berdiri sejak tahun 1999. Pada saat itu ia menjual produknya ke tetangga dan beberapa pasar yang dekat dengan tempat tinggalnya. Semangat kerja keras yang dimilikinya ternyata membuahkan hasil. Kini ia berhasil meraup keuntungan hingga ratusan juta per bulan. Bahkan Irma mampu memperkerjakan 2.500 orang karyawan, di mana 1.150 orang diantaranya merupakan kaum disabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu Angki Yudhistia, merupakan seorang pendiri Disable Enterprise yang merupakan sebuah lembaga untuk memberdayakan para difabel di Indonesia agar bisa memiliki kemampuan dan keterampilan. Ia merupakan seorang penyandang tunarungu yang berhasil sukses menjalankan bisnisnya. Hal ini tidak membuat menyerah begitu saja. Banyak sekali penghargaan dan pencapaian yang didapatnya. Yang keempat yaitu Tarjono Slamet. Ternyata memiliki kisah yang memilukan. Ia mengalami musibah saat bekerja sebagai pegawai PLN yang membuatnya cacat seumur hidup. Akibat sengatan listrik tegangan tinggi, kakinya terpaksa harus diamputasi. Dan ke-10 jari tangannya lumpuh teman-teman karena mengalami kerusakan saraf. Namun hal ini tidak membuat patah semangat. Ia kembali bangkit 2 tahun setelah kecelakaan tersebut. Berbekal pengalaman dan keterampilan yang didapatkannya selama di Yayasan Kristen untuk Keterampilan Umum atau Yakum Yogyakarta,
ia memutuskan untuk berbisnis. Selamat menjadi pendiri CV Mandiri Craft dengan modal warisan dan sisa gaji yang dimilikinya. Bisnis tersebut bergerak di bidang aneka kerajinan kayu untuk alat peraga, pendidikan dan puzzle. Ia mampu mendapatkan omset hingga 150 juta dalam sebulan. Bahkan produk-produknya mampu menembus pasar ekspor. Yang kelima yaitu Habibie Aisyah. Habibie merupakan seorang difabel yang mengalami kelumpuhan karena muskular dystrophy progresif atau disebut juga dengan difroti otot. Kini ia berhasil meraup keuntungan 10 juta per bulan dari bisnis online yang dijalankannya. Pendapatan tersebut ia dapatkan sejak Habibie memiliki kecerdasan di atas orang-orang pada umumnya sehingga mengikut sertakan Habibie dalam kursus marketing di Singapura. Jadi teman-teman, dari kisah para disabilitas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam keadaan dan kondisi apapun kamu harus tetap gerak tak terbatas. Jangan lupa untuk semangat dan kita jangan sampai kalah dengan orang-orang disabilitas, teman-teman. Mereka aja bisa berhasil, kenapa kita tidak? Jadi untuk teman-teman untuk selalu semangat dan selalu semangat untuk meraih cita-citanya. Begitu saja penjelasan saya tentang pandangan tentang disabilitas. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mungkin tadi agak blebet ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.